إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود في كل مكان المعبود في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا كل الله يوم هو في شان كل يوم هو في لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان فتنة يا الشيطان قديم يا الإحسان قديم كم الإحسان لك علينا لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير وصلى الراحمين الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضات الله وثوابه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الآن قال أدلة جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الثالث. Yang ketiga, dalil perayaan bolehnya memperingati perayaan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada yang ketiga, annal faraha bihi sallallahu alaihi wasallam matlubun bi amril Qur'an min qawlihi ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Yang ketiga, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, annal faraha bihi, sesungguhnya kegembiraan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matlubun, sangat dianjurkan, sangat dituntut atau sangat dianjurkan, bi amril Quran, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, qul, katakanlah ya Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, wa bidzalika, dengan hal itu, falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Yunus ayat 58. Wallahu ta'ala amarana an nafraha birrahmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, menyuruh kita untuk selalu bergembira dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dianjurkan untuk bergembira. Jangan kalau dapat rahmatnya Allah ini kita sembunyikan, jangan. Bila perlu, kalau kita dapat rahmatnya Allah, kita perlihatkan kepada orang lain. Ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita
ungkapkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti halnya kalau kita mendapatkan nikmat atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlebih, ya kita membeli misalnya baju baru, kita gunakan baju baru ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk silaturahim dan lain sebagainya, bukan berarti sombong, tidak. Tapi ini termasuk kalau kita bergembira dengan rahmat dan nikmatnya Allah, termasuk syukur kepada Allah. Di antara definisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, idharun ni'am. Definisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini termasuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala kita syukur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang dengan rahmatnya Allah, berarti tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu rahmah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmatnya Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nikmatnya Allah yang paling besar. Seperti hanya difirmankan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah yang paling besar untuk kita. Nah, tatkala rahmat itu datang kepada kita, ya Allah berikan kepada kita, maka falyafrahu, adalah kita bergembira dengan rahmat tersebut. Nah, kegembiraannya ya, seperti apa? Banyak versi kita mengungkapkan kegembiraan atas rahmatnya Allah kepada kita berupa baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita semuanya alhamdulillah, ya ahli sunnah wal jamaah, khususnya orang-orang NU, kita bergembira dengan rahmatnya Allah yang berupa baginda Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Dengan membaca maulid Nabi, ya, dengan kita it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang lain, dengan kita berzikir, dengan kita membaca sirah nabawiyah, sejarahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda Nabi, kehidupan beliau, bagaimana akhlaknya beliau, semuanya ada di dalam kitab maulid tersebut. Apalagi kita bisa mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ar-rabi', dan yang keempat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulahidhu irtibat az-zaman bil hawadith ad-diniyah al-udma allati madat wa anqadat. Yang keempat, dalil yang keempat, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan hubungan waktu atau zaman dengan kejadian-kejadian yang bersifat agama yang besar yang pernah terjadi dan akan terjadi. Yaumaha liajliha, ya, fa idza jaa az-zaman, dan apabila datang waktu tersebut, zaman tersebut, alladzi waqa'at fihi, yang mana kejadian besar itu terdapat di dalamnya, kana fursatan, maka itu adalah satu kesempatan bagi kita, linadhkuraha, untuk mengingatnya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selalu beliau itu memperhatikan zaman, memperhatikan waktu dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan agama, apalagi peristiwa-peristiwa yang besar seperti Isra Mi'raj. Baginda Nabi Muhammad SAW juga memperhatikan, menerangkan kepada kita bagaimana kejadian Isra Mi'rajnya baginda Nabi SAW, seperti di bulan Sya'ban, ya, bulan yang penuh, bulan Rajab, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman juga berkaitan dengan hawadits, dengan kejadian yang ada di dalamnya. Jadi baginda Nabi SAW selalu mengaitkan itu semuanya, ya, baik yang terjadi ataupun yang belum terjadi. Fa idza az-zaman alladzi waqa'at fihi, dan apabila ada sesuatu kejadian besar di dalam agama yang terjadi pada zaman tersebut, kana fursatan linadhkuraha, maka itu adalah satu kesempatan bagi kita, kata beliau Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, untuk mengingat
kejadian yang besar tersebut, seperti kelahiran baginda Nabi SAW. Ini adalah peristiwa yang sangat besar. Ya, maka ya dengan adanya kelahiran baginda Nabi SAW kita peringati. Nah, ini adalah peristiwa yang sangat agung di dalam agama kita, yang patut kita agungkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk adalah ketakwaan hati. Sedangkan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini a'dhamu syiar. Ya. A'dhamu sya'airillah. Paling besarnya syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Paling besarnya syiarnya Allah, di antaranya kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad, salah satu syiarnya Allah Subhanahu wa taala, berarti insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'dhimu yaumiha li ajliha, dan memuliakan hari kelahiran beliau li ajliha. Harinya memuliakan hari hari yang mana di dalamnya terjadi sesuatu tersebut li ajliha, karena memuliakan karenanya, ya. Wali annahu dzarfun laha, dan juga zaman tadi wali annahu, dan karena zaman tersebut dzarfun laha, ya, keadaannya dan juga situasinya demikian. Waqad as-sala sallallahu alaihi wasallam hadzal qa'idah bi nafsihi kama sarraha fil hadits, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai, ya, as-sala yu'assilu, ya, artinya aslun, ya, dari diambil dari aslun, berarti asalnya, berarti memulai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ya memulai kaidah ini binafsihi, pada dirinya sendiri. Kama saraha fil hadits, seperti halnya diterangkan di dalam hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ila al-Madinah. Ya, di hadis diterangkan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai ke kota Madinah, wara al-yahuda yasumuna yauma Asyura. Beliau melihat kelompok orang Yahudi, kalau tidak salah Banu Qainuqa dan Banu Quraidah, mereka berpuasa pada hari Asyura. Ya, mereka berpuasa pada hari Asyura. Sa'ala andalik, kemudian baginda Nabi SAW bertanya kepada mereka. Faqila lahum, kenapa kalian puasa, kata baginda Nabi. Faqila lahum, kemudian dikatakan kepada baginda Nabi SAW, innahum yasumun, mereka berpuasa li'annallaha najja nabiyahum wa aghraqa aduwahum. Mereka orang-orang Yahudi itu puasa hari Asyura karena Allah menyelamatkan nabinya dan juga menenggelamkan musuhnya. Allah di hari Asyura menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di hari Asyura. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama pengikutnya, bahwa Nabi Musa diperintah untuk memukul daripada Laut Merah, kemudian Laut Merah itu terbelah. Nabi Musa berjalan menyeberangi Laut Merah, kemudian tatkala sampai ke ujung daripada Laut Merah, Fir'aun mengejar di belakangnya, dan Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya sekali lagi ke Laut Merah, dan Laut Merah menjadi bersatu kembali. Akhirnya Fir'aun tenggelam bersama pasukannya. Dan tatkala Fir'aun tenggelam, apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Langsung dia mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Ustaz Syarifuddin, dicecek sama malaikat. Ya, dicecek pacote karo malaikat, sehingga ya tobatnya tidak diterima. Karena ya Fir'aun sudah nyawanya sudah di kerongkongan, dia baru tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima tobat hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah selalu menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa itu sampai di kerongkongan. Tapi Fir'aun tatkala beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, dia sudah berada, atau nafasnya sudah berada di kerongkongan. Makanya dijejak lagi sama malaikat sampai tenggelam itu Fir'aun. Ya. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa hum yasumuna syukran lillah. Mereka orang-orang Yahudi itu di hari Asyura berpuasa karena rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Ala hadhihi ni'mah, ya mereka bersyukur atas nikmat tersebut.
nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagi Nabi SAW menjawab ya apa yang diceritakan oleh orang-orang Ansar pada waktu itu, nahnu aula bi Musa minku. Kami ini lebih lebih berhak atas kalian kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, ya meyakini Nabi Isa, meyakini Nabi Musa, semua nabi-nabi sampai kepada Nabi Allah, dan kita meyakini bahwasanya beliau ini adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak meyakini ya adanya baginda Nabi Muhammad dan tidak mengakui adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu baginda Nabi mengatakan, kami ini lebih berhak atas Musa daripada kalian, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasamahu wa amara bisiyamihi. Kemudian baginda Nabi SAW menyuruh para sahabat berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa juga di hari Asyura. Dan sampai kita sekarang kita disunahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Tapi di dalam hadis lain baginda Nabi SAW, kalau sudah datang bulan hari Asyura, kita disuruh memilih antara Tasu'a dengan Asyura atau Asyura dengan hari yang ke-11. Kenapa? Kata baginda Nabi SAW dalam hadis lain, khaliful Yahudi, berbedalah kalian dengan orang Yahudi, jangan sama. Kalau Yahudi puasanya hanya Asyura, berarti kita kaum muslimin berpuasanya 9 dan 10 atau 10 dan 11. Jangan sama sampai sama dengan Yahudi. Masalah jenggot juga demikian. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi SAW untuk memanjangkan jenggot dan disunahkan untuk menipiskan kumis atau mencukur kumis, itu sunnahnya. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi kumisnya sama cambangnya ini nyatu, jenggotnya hilang, dikerok kayak koboi itu kan begitu ya modelnya. Jadi cambang langsung ke kumis, langsung cambang lagi, jenggotnya nggak ada. Nah, ini orang-orang Yahudi demikian, ngetrennya di antara mereka jenggotnya demikian. Jadi disunahkan kita untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bersisir juga demikian. Baginda Nabi SAW menganjurkan kita sunnahnya bersisir belah tengah, karena orang Yahudi belah pinggir. Ya, kita sunnahnya belah tengah. Tapi kalau zaman sekarang orang-orang Yahudi gondrong, dulu baginda Nabi SAW sunnahnya gondrong, rambutnya benar jumati wal wafra. Ya, karena berbeda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu mereka kepalanya banyak yang dicukur. Ya, jadi hadis ini sifatnya kondisional. Ya, kita lihat kebiasaan orang Yahudi seperti apa, kita harus berbeda dengan mereka. Kalau orang Yahudi sekarang banyak gondrong-gondrong, ya kita jangan gondrong. Gitu. Jadi emang sifatnya hadis ini kondisional. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tasil li kulli hawbah wastur lana al-awradi wa amin ar-rawati wa firri والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.
ونفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب يقينا وبها تنفع ربنا في ديننا عمل قدر وتذكر ربي وفقنا وبكل ما ترضي فنفع الكرامة ورزق الكل على الدائم وخلاتك وعلمنا حظ بالخير ونقل بالاشياء ربنا سلنا كل شؤون وقدر برضامك الويون وكلنا ربنا كل طيب قبل ان تاتينا رسل من ربك خير والسر ان تكون من ستر وصلاه الله تكشف المصطفى من الى الحق دعانا ولوفا بكتاب في النشيش وعلى الكرم شرفا على صاحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.